Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Jadi untuk praktikum PPL, untuk membuat desain, saya rasa dari tugas yang sudah dikumpulkan, banyak mahasiswa yang sudah terbiasa untuk membuat desain ya. Udah eh, apa ya, tinggal tinggal kita proses untuk isian dari, sebentar saya proses untuk adminnya dulu. Nah, tinggal bagaimana kita memperdalam dalam membuat desainnya gitu. Jadi kalau bisa membuat desain menggunakan software, saya rasa agak mudah karena tinggal tarik-tarik aja ya, ditarik terus. Tetapi dari isinya gitu. Kalau misalnya yang harus dipertanggungjawabkan itu kan isi dari desainnya itu yang agak sedikit berat ya. Nah, karena kemarin mungkin ini belum masuk semuanya. Oke, kita lihat dari ini ya, review dari beberapa yang mengumpulkan tugas kemarin. Saya milihnya asal aja sebenarnya, memilih tugas-tugas yang sudah mengumpulkan ya. Nah, kita coba lihat dari tugas yang saya buka kali ini ada dua, dari punyanya Mbak Dian sama Virtual. Nah, kalau saya lihat dari isian kebutuhan fungsional, saya cek di kebutuhan fungsional ya, jadi udah agak lebih baik dibanding dengan kemarin, karena kemarin sampelnya juga dua, sekarang juga sampelnya dua. Nah, udah agak sedikit lengkap, tapi ini ada beberapa ya punya Mbak Dian. Nah, ada usernya, admin, apoteker, pembeli, sistem. Dia maksudnya ke sini bukan ya? Masuknya ke kebutuhan fungsional kan ya untuk sistemnya. Nah, ini udah banyak sekali detail yang sudah apa ya, diperkirakan. Kenapa saya bilang diperkirakan? Karena kita akan membahas sesuatu yang belum jadi gitu ya. Kira-kira nantinya akan ada pengelolaan data barang, pengelolaan data penjualan gitu. Oke, nggak masalah sih. Namun, apa yang kita tuliskan di kebutuhan fungsional, apa yang kita tuliskan di kebutuhan fungsional adalah sesuatu yang akan kita wujudkan. Gitu. Jadi kita hanya menuliskan sesuatu yang akan diwujudkan ke dalam sistem. Begitu. Jadi contohnya mengelola data transaksi penjualan ya berarti kita bisa insert, update, delete dan semuanya jadi gitu ya di dalam sistemnya gitu. Nah, laporan pun dia juga bisa melakukan memperlihatkan laporan, mencetak laporan, itu juga bisa. Nah, nah ini yang masih agak ini untuk apa ini ya? Biasanya user requirement itu kan lebih ke siapa yang siapa di perusahaan tersebut yang membutuhkan fitur-fitur apa. Nah, ini sistemnya gitu. Mungkin yang ini nggak perlu ya, gitu. Yang ini nggak perlu. Terus di sini contohnya ya, melakukan jumlah barang yang dibeli gitu. Nah, melakukan jumlah barang yang dibeli. Jadi mungkin kalau kita sebagai manusia itu kan mungkin agak ngerti ya, maksudnya apa ya? Dia itu sebentar. Dia itu memproses jumlah barang yang mau dibeli atau dia itu mengambil barang yang akan dibeli. Nah, namun ini melakukan jumlah barang yang dibeli. Ini agak sedikit sulit untuk diwujudkan ke dalam aplikasi, melakukan jumlah barang yang dibeli gitu. Padahal yang dia lakukan adalah memproses atau mengelola data jumlah barang yang dibeli.
bukan melakukan jumlah barang yang dibeli. Agak sedikit sulit. Jadi kalau misalnya contohnya begini, ada sistem dapat melakukan pencetakan laporan gitu. Uh, tetap sorry, sistem itu dapat melakukan pencetakan laporan. Nah, memang iya, kita pun bisa juga membuat fitur untuk melakukan cetak laporan, gitu, dengan Krista Report atau yang lain. Namun, ini akan sedikit sulit untuk diwujudkan, manakala kita menuliskan memberikan laporan, gitu. Karena kita mungkin tidak bisa membuat sistem untuk aplikasi memberikan laporan, gitu. Karena sulit untuk diwujudkan, apakah nantinya itu ada sebuah perangkat keras yang nantinya akan mengirimkan laporan ke atasan, kan dia memberikan laporan begitu gitu ya. Jadi kita itu di functional requirement adalah menuliskan segala sesuatu yang bisa diwujudkan nantinya fitur-fitur itu di dalam sistem tersebut gitu. Ini contohnya seperti itu. Dan nah di sini kita juga sambil melihat juga ini sistemnya sistem apotek yang seperti apa ya biasanya itu, tapi sistem juga akan berbeda-beda. Kita tetap harus melihat apa sih namanya sebenarnya di sana itu seperti apa. Makanya kita nggak boleh memaksakan apakah ini salah atau enggak. Jadi kita memang harus menggali apakah memang itu yang akan diterapkan atau tidak gitu. Nah, contohnya begini. Admin ya dia pasti akan mengakses komputernya ya. Kalau misalnya ini basisnya web atau basisnya desktop client server, saya rasa nggak masalah. Nah, kemudian apoteker, dia bisa login, mengelola data apotekernya, mengelola data barang, mengelola data racikan obat, nggak masalah. Nah, yang akan melakukan transaksi adalah sisi adminnya. Nah, apakah di sini si pembeli itu dia juga akan terakses ke sistem tersebut, begitu, ya? Apakah kalau misalnya kita beli di apotek itu kan biasanya kita nggak mengakses komputernya gitu, tinggal bilang aja. Jadi nanti yang akan berhubungan dengan komputernya itu kan dari sisi admin begitu. Apakah saya tidak mengatakan bahwa ini salah atau enggak, itu bisa digali setelah dilakukan penggalian terhadap developer atau apa yang atau si kliennya, dia menginginkannya seperti apa. Jangan-jangan memang benar si pembeli itu saat dia datang dia di apoteknya itu memang ada komputer yang disediakan untuk mencari informasi tentang barang atau obatnya gitu. Kemudian mengetahui data-data apoteker, boleh nggak sih si pembeli itu mencari tahu data apoteker yang ada di situ gitu. Nah, kira-kira gimana gitu, boleh nggak gitu. Nah, terus apa ya, mengetahui racikan. Nah, kira-kira nih kalau misalnya obat itu ada racikan, kira-kira si pembeli itu boleh tahu nggak komposisinya gitu. Makanya ini saya bahas. Yang pertama adalah apakah pembeli itu diperbolehkan untuk mengakses komputer. Kalau misalnya dia diperbolehkan untuk mengakses komputer, ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Tetapi fitur-fitur apa yang ada di sini, apakah wajar atau enggak gitu. Padahal biasanya kalau racikan itu kan agak sedikit rahasia ya. Nah, di sini kalau dia mengetahui tentang obatnya aja nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya nih pembeli mengakses kok gitu. Nah, selanjutnya apakah di sisi perusahaan itu udah siap untuk di apoteknya ya? Apakah sudah siap mempersiapkan komputer di apotek untuk pembeli gitu. Nah, seperti itu. Atau basisnya web, dia di rumah dia bisa melihat info obat yang ada di apotek itu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau dia itu basisnya web, udah jarak jauh,
Nah, berarti kan dia bisa melakukan pemesanan gitu. Atau di sini sudah pembelian. Nah, ini ceritanya jadi sedikit berbeda. Kalau memang misalnya si pembeli itu, kalau apotek ini ceritanya dia berbasis web dan dia bisa melakukan penjualan itu di jarak jauh gitu. Tetapi kalau misalnya dengan konsep orang itu harus langsung ke apotek dan standarnya kalau di zaman sekarang itu kan kemungkinan orang itu akan ngomong ke apotekernya gitu atau adminnya, saya mau beli obat ini gitu. Nah, kalau hanya seperti itu, apakah dari sisi pembeli boleh login atau enggak? Nah, kalau misalnya dapat melakukan pembelian, kalau kita balik lagi tadi basisnya web, saat melakukan pembelian karena jaraknya jauh, berarti kan ada proses untuk apa sih namanya, pengiriman, berapa harganya ke wilayah tertentu misalnya kayak gitu. Tapi kalau kembali lagi ke proses yang seperti biasanya orang datang dia beli obat, kemungkinan yang di sini dia tidak terakses gitu ya. Oke, kita dalami dulu. Dan yang ini mungkin tidak masuk juga karena di sini sudah tergambarkan juga di sini gitu. Karena di functional requirement itu bisa kita jabarkan dengan user requirement sesuai dengan user yang nantinya akan terhubung ke ke sistemnya. Oke, itu dari Mbak Dian. Dan berikutnya kita coba lihat dari Mas Firjuan. Nah, di sini kebutuhan fungsionalnya sistem dapat mencetak hasil apa ini? Hasil transaksi mungkin ya. Nah, mungkin itu bisa ya. Memang fiturnya memang bisa mencetak gitu. Sistem dapat melakukan input pendataan obat. Oke. Terus saya baca cepat ya. Saya rasa ini bisa diwujudkan ke dalam sistem semuanya. Nah, oke, untuk kebutuhan fungsional di sini belum dijabarkan ke dalam user requirement ya. Untuk setiap user dia bisanya apa aja. Jadi itu untuk mempermudah kita menurunkan ke DFD sebenarnya. Nah, kita lihat dulu dari Mas Juan ya. Nah, di sini coba kalau misalnya di DFD level 0 atau diagram konteks. Jadi kalau misalnya diagram level 0, kalau di Google ada yang menuliskan diagram konteks, nggak masalah ya. Di sini kalau di Google mungkin beberapa ada yang melihat kalau ininya seperti ini, satu gitu. Nah, kalau bisa dijabarkan semuanya, karena nanti kita akan menghitung berapa jumlah arah panah yang keluar dan arah panah yang masuk. Ini agak lebih mudah. Nah, setiap entitas dia akan berhubungan dengan ini gitu. Nah, ini enggak. Kita lihat ya, ini enggak. Kalaupun misalnya si pemilik dia mengajukan sesuatu ke sini, itu ada di flowchart gitu. Melakukan pengajuan pembelian obat misalnya kayak gitu ya. Itu ada di flowchartnya. Nah, pada saat kita berhubungan dengan DFD ya, si ini dia itu akan mengakses sistem. Nah, itu yang akan jadi orang bekerja dengan apa yang ditambahkan di komputer. Nah, itu. Jadi pasti entitas itu berhubungan dengan sistemnya. Ada data obat, kalau bisa dibuatnya satu-satu ya, gitu. Mungkin kalau lihat di Google itu memang kemarin yang tak contohkan kan memang satu-satu juga. Bukan cuma satu seperti ini. Nah, kalau di sini ada data obat, data pembelian, data harga. Dan si pemilik dia, karena ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan si user ini buat siapa.
Jadi nanti bisa diperbaiki. Mungkin yang lain juga ada yang mengerjakan seperti itu ya. Ada data obat, pembelian, dan harga. Dia memberikan ke sana. Pemilik itu kan konsepnya, jadi sebuah sistem itu kan ada ini ya, ada manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah itu kan dia ke operasional gitu, operasional. Dia mungkin bisa memasukkan data obat, terus dan bagian eksekutif itu bagian tingkat atas itu lebih ke ini ya, apa sih namanya, keputusan, terus kemudian proses laporannya juga agak lebih singkat gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pemasok obat, dia memasukkan data pembelian obat, data pemasok obat. Nah, pembeli itu dia diberikan data pembeli. Ada yang aneh nggak? Karena data pembeli itu tidak ada yang memasukkan sama sekali, tetapi tiba-tiba si sistem itu memberikan data pembeli gitu. Padahal nggak ada yang memasukkan data pembeli itu ke dalam sistem. Nah, dari sini ini yang agak anehnya di sini. Nah, terus pegawai itu memberikan laporan penjualan. Bukannya laporan penjualan itu akan diberikan ke pegawai. Itu ya, hanya arah panah aja, data obat, laporan pengembalian obat. Oke, kita ikutin dulu ya dari sini ya. Oke, terus karena di sini ada pemasok obat, apakah pembelian itu dia membeli ke pemasok obat? Tetapi data untuk transaksi penjualan ini nggak ada. Gitu, padahal pembeli itu kan nantinya akan melakukan transaksi ya. Nah, di sini yang nggak kelihatan itu, apakah memang pemilik itu sebentar. Sorry, bukan maksudnya setiap user yang ada di sini ini memang akan terhubung nggak ke sini. Boleh kan? Kalau misalnya apotek itu tidak menanyakan siapa yang beli ya. Biasanya kalau kita ke apotek itu ditanya nggak sih? Misalnya kayak paracetamol gitu ya, nama pembelinya siapa dan sebagainya gitu ya. Jadi apakah itu perlu atau enggak dari sisi pembelinya gitu? Apakah harus ada di sini enggak? Karena kalau misalnya kita bahas ini, apakah semuanya itu akan terakses ke sistemnya enggak gitu? Kalau misalnya ada dokter, ada perawat, kalau misalnya di klinik, ya wajar kalau dia masuk ke dalam sistemnya. Tetapi kalau misalnya di apotek, makanya yang jadi pertanyaan tadi ya, yang tadi Mbak Dian dan Mas Juan itu, pembeli akan selalu diproses di situ gitu. Karena ini beda dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit itu si pasien walaupun walaupun misalnya pasien tidak terakses internet, tetapi dia tetap akan menjadi objek karena histori dia menggunakan obat apa, terus kemudian histori dia perawatannya apa, memang harus dimasukkan ke dalam sistem. Tetapi kalau kita hanya membeli sesekali aja ke apotek, apakah harus diakseskan ke situ gitu. Nah, kita lihat dari Mas Juan dulu ya. Nanti ya Pak. Nah, kalau misalnya di sini nih, ada pegawai, dia itu mengeluarkan data user ke dalam proses login. Kita cek lagi di sini. Pegawai itu tidak pernah mengalirkan data user. Gitu. Jadi makanya pada saat kita berbicara dengan DMD level 1 itu adalah sistem yang enggak apa-apa Pak. Okay. Nah, kalau kita berbicara tentang DMD level 0 atau diagram konteks, itu kita menggambarkan keseluruhan dari sistem. Gitu. Jadi pada saat di sini pegawai tidak pernah mengalirkan data user, padahal di
D atau DAD level 1 dia mengalirkan data user. Nah, itu dia. Jadi tanpa kita memasuki sistemnya pun kita hanya melihat arah panah atau aliran data yang mengalir, itu udah pasti ada sedikit kekeliruan di situ. Nah, terus kemudian di sini ada data obat. Ada pegawai mengalirkan data obat. Kita balikan lagi ke sana. Ada pegawai tidak pernah mengalirkan data obat. Yang mengalirkan adalah pemilik. Makanya tadi saya bilang ada manajemen, tingkatan manajemen. Manajemen tingkat bawah, menengah, dan atas. Biasanya kalau manajemen tingkat atas, dia tidak akan melakukan proses operasional. Contohnya adalah mengelola data obat. Gitu. Ibaratkan gini, apakah seorang direktur itu akan mengelola data obat-obatan, nama obat, misalnya kadaluarsa dan sebagainya, enggak kan? Biasanya yang akan melakukan adalah manajemen tingkat bawah gitu. Jadi contohnya begini, saya mengajar, saya sebagai dosen gitu. Namun saya akan menjadi manajemen tingkat bawah gitu. Karena saya akan memproses, mengelola data nilai-nilai mahasiswa, dan saya akan memprosesnya. Pada saat manajemen tingkat menengah, mungkin ada di BAK, dia akan melihat IPK gitu ya. Tingkat menengah ya mungkin IPK, atau di Wadir ya, level Wadir, dan di BAK itu sudah menengah, atau mungkin di BAK itu menengah dan atasnya itu wakil direktur aja seperti itu. Dan di mana di BAK itu melihat IPK gitu, tidak melihat, mungkin dia tidak udahlah data-data yang si A nilainya A, yang orang yang kedua nilainya C, orang ketiga nilainya D, dan sebagainya. BAK tahunya ini IPK-nya sekian, ya udah dicetak gitu ya. Nah, pada saat sudah diwadir, berapa rata-rata IPK di tahun ini gitu. Ya, jadi itu bedanya. Saya sebagai dosen, saya akan menjadi manajemen tingkat bawah yang akan melakukan operasional, memasukkan data-data nilainya dan sebagainya gitu. Oke, dan itu yang ini ada prinsipnya. Pemilik itu biasanya tidak memasukkan, ini kan konsepnya seperti memasukkan ya, memasukkan data obat. Nah, kalau kita jabarkan lagi di bawahnya, banyak hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh entitas tertentu, ternyata di sini dijabarkan lagi. Ada pegawai. Nah, di sini juga kembali lagi ada pegawai mungkin seperti adminnya ya. Ada pegawai obat, terus ada yang nggak konsisten lagi. Ada yang nggak konsisten. Ini saya minta maaf ya, Mas juga jadi contohnya, tapi nggak masalah. Jadi kita tahu salahnya di mana. Karena kalau misalnya di setiap fase RPL itu kan kita harus menemukan kesalahan gitu ya, bukan menyalahkan, tapi kita harus menemukan kesalahan sampai tahap implementasi itu tidak ada kesalahan lagi. Nah, ada ketidakkonsistenan lagi di sini yang bisa ditemukan tanpa harus memasuki sistemnya dulu. Ada 1 dan 2. Kalau kita balikkan lagi ke sini, maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang akan membuat desainnya itu tidak konsisten gitu. Nah, di sini kan tadi ada pegawai sama pemilik sudah, sedangkan yang lain nggak ada. Nah, makanya saya kembali lagi, apakah memang pembeli itu dia akan masuk ke dalam sistem atau tidak? Dari 2 contoh ya, dari Mbak Dian dan ini pun juga pembeli itu akan selalu ke sini. Nah, kita lihat. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Nanti kalau ini saya kasih linknya ya. Nah, ini ketidakkonsistenan berikutnya adalah
cuma ada dua entitas, sedangkan di atasnya itu banyak. Nah, terus ini tadi aliran datanya tidak konsisten karena aliran data yang ada di DFD level 1 dan DFD di konteksnya itu juga tidak sama. Nah, terus dari beberapa proses, dari DFD level 1 hanya tergambarkan dua tabel, ada user dan obat. Tidak ada data store yang lain. Dan itu sangat tidak mungkin karena di sini itu berarti dalam database itu hanya ada dua tabel. Hanya ada tabel user untuk login dan hanya ada tabel satu lagi untuk obat. Tetapi tidak ada data store yang untuk mengelola transaksi gitu, atau mungkin tadi beli obatnya suppliernya mana kayak gitu, itu nggak ada di sini gitu. Dan ya, data store setidaknya satu sistem itu biasanya banyak sih data store-nya, banyak tabelnya gitu, nggak cuma ini, karena di sini kan dia nggak bisa transaksi jenis obat mengelompokkan obat, kadaluarsa obat. Oke, kita coba lihat ini ya, jenis obat, mengelompokkan obat, kadaluarsa obat. Kita cek lagi ke atas. Apakah ada kebutuhan fungsional untuk kadaluarsa? Apakah ada kebutuhan fungsional untuk jenis obat? Di sini tidak ada. Makanya segala sesuatu yang dibutuhkan, makanya ada kebutuhan fungsional, itulah yang akan dibangun. Gitu. Itulah yang akan dibangun. Jika ternyata di sini tidak dituliskan, kita tidak bisa membuat desainnya, gitu. Makanya semua yang kita tuliskan di sini ini harus tergambarkan di DFD level 1 dan diagram konteks. Gitu. Jadi kita tidak bisa memikirkan ini, lalu kemudian pada saat berikutnya kita memikirkan yang lain, oh ternyata di situ ada kadaluarsa dan sebagainya gitu ya. Ya bisa aja ada, tetapi kalau misalnya ini memang ada, ya ditambahkanlah di sini dan diperbaikilah di sini. Seperti itu ya. Jadi memang harus konsisten. Semua yang dituliskan di kebutuhan fungsional, kita mulai harus berhati-hati di kebutuhan fungsional karena semua itu harus diwujudkan semuanya gitu. Harus diwujudkan semuanya. Ini yang saya rasa ya memang mahasiswa udah berani untuk membuat DFD yang agak ribet ya di sini ya. Cuma banyak fitur-fitur yang nggak ada di kebutuhan fungsional. Nah itu gitu ya dari Mas Pierjuan. Dan untuk beberapa aliran kita di sini ada data jenis obat. Ya kalau memang ada pengelolaan data jenis obat, ya berarti ya di sini tambahkan data jenis obat. Terus di sini juga ada, karena di situ ada pengelolaan data jenis obat dari siapa? Dari pemilik. Tapi sekali lagi, apakah boleh nggak sih? Gitu. Kalau kita kembalikan lagi ke tingkatan manajemen, pemilik itu tidak melakukan operasional. Nah, pegawainya mungkin ya, dia mengalihkan data jenis obat. Oke. Sudah maksud Mas Juan? Sudah Bu. Oke. Terus kita lihat dari mungkin ini 5 menit ya. Nanti kita lanjut ke flowchart. Nanti saya kasih linknya. Oke, memang agak saya tidak menyalahkan, tetapi apa ya namanya, kita coba untuk melakukan testing di desain gitu, karena sekali lagi seperti yang saya bilang bahwa analisis perlu jam tayang, desain juga perlu jam tayang, tetapi saya lihat dari perkembangan dari kemarin ke hari ini, mahasiswa juga udah berani untuk menjabarkan apa saja yang dibutuhkan, walaupun memang ini pada akhirnya punya Mbak Dian ini ya mungkin kepengen detail banget ya, tapi yang ditulis ini agak sedikit beberapa yang tidak bisa diwujudkan gitu ke dalam sistem, karena apa yang kita tulis di functional requirement sekali lagi sama dengan Mas Juan ya, segala sesuatu yang harus diwujudkan dan harus dibuktikan gitu, harus dibuktikan dan programnya jadi
Mungkin tadi sudah saya jelaskan ya, pada saat sistem memberikan laporan, kita kan nggak ada perangkat keras untuk memberikan laporan, tetapi pada saat kita menuliskan, sistem dapat mencetak laporan ya. Memang fiturnya si sistem itu dapat melakukan pencetakan laporan. Oke, kita lihat dari sini data barang apoteker, data barang racikan, oke, info sampai keracikan ya. Kita lihat ini dulu data pembelian. Nah, yang ini tadi, apakah memang pembeli itu akan terakses ke sistem atau tidak? Nanti silahkan diinikan dulu, karena kalau di zaman sekarang mungkin jarang ada pembeli itu langsung ini. Nah, karena apa? Pada saat di sini pun mungkin juga baru berpikir bahwa pembeli itu nggak masuk ke dalam sistem, tapi di sini kan ya bukan masuk ke dalam sistem sih ya. Maksudnya kalaupun misalnya itu external entity pun di sini pun akan terlihat bahwa akan ada entitas pembeli yang sudah dijabarkan di sini gitu. Nah, kembali lagi, apakah pembeli itu akan memberikan data pembelinya tuh. Nah, di situ. Nah, contohnya di sini. Admin itu dia itu memberikan data admin dan data barang. Di sini tidak ada nama aliran datanya, dan secara prinsip itu nggak bisa. Jadi setiap aliran data itu harus ada namanya. Terus di sini dia admin, dia memberikan data admin dan data barang untuk ininya, tetapi tidak pernah melakukan untuk transaksi gitu, karena selain aliran data ini kan aliran data ke sini, ini aliran data untuk login, tetapi di sini ini hanya info pembelian. Oh, ini ternyata apoteker ya, apotekernya itu yang melakukan proses pembelian gitu. Apoteker, apakah apoteker yang di depan ya? Oke, terus info login dan data admin dan barang. Info login di sini pun nggak ada, gitu ya. Jadi cara kita mengecek seperti itu. Apa yang ditulis di sini di atas juga harus ada, gitu ya. Namanya di situ harus konsisten. Apoteker dia ada info barang, apoteker info barang, info racikan, info pembelian, info pembelian ada. Oke. Terus ini ada info admin mengalirkan data info barang, info penjualan, info pembelian. Oke. Sedangkan di sini hanya mengalirkan data data admin dan data barang, dan kemudian ada login. Jadi nggak ada ini semua, banyak kan nggak ada untuk dari sisi sini. Terus di sini ada pengelolaan data siapa nih? Admin dia udah ada aliran datanya dan data barang, tapi untuk apoteker, racikan obat, pembelian itu nggak ada yang mengalirkan data. Di sini juga kan? Oke. Terus saat melakukan pembelian dia juga tidak mengambil dari data dia kesini. Nanti untuk ininya, arah panahnya sebisa mungkin nggak gini ya, nempel-nempel enggak. Oke, nanti saya kasih linknya lagi ya. Kayaknya udah habis waktunya. Kayak gitu. Iya. Atau kayak gitu aja? Ya, boleh Bu. Boleh saja. Tapi kira-kira bisa ini